Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa bifadlihi tatanazzalur rahmat wal barakat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur mari senantiasa kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah berhenti mencurahkan nikmatnya kepada kita meski kita belum berhenti melakukan kesalahan. Semoga itu tanda bahwasanya rahmatullahi sabaqat ghadabah, kasih sayang Allah yang mendahului amarahnya. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, juru penyelamat kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang bersabda: Inna min khairi ayyamikum yawmal jumu'ati fa'akthirus salata alayya fa inna salatakum ma'rudah. Duhai umatku, sesungguhnya hari yang terbaik yang kalian miliki adalah hari Jumat. Perbanyaklah salawat kepadaku di hari ini, sungguh salawat kalian diperlihatkan Allah di hadapanku. Para sahabat kemudian bertanya, Ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad arimt? Bagaimana salawat kami bisa diperlihatkan di hadapanmu sedangkan engkau telah menjadi tanah di liang kubur? Rasulullah kemudian menjawab, innallaha qad harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada bumi ini untuk memakan jasad-jasad para nabi. Itu artinya salawat yang kita baca, yang kita perbanyak pada hari ini, insya Allah akan disampaikan kepada junjungan kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk sang istri tercinta Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma ighfir laha ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ya Tuhanku, maafkanlah dosa-dosa istriku, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang, baik yang ia sembunyikan ataupun yang ia tampakkan. Mendengar doa indah itu, Sayyidah Aisyah terkesima, jatuh kepalanya di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari tersenyum. Kemudian Rasulullah pun bertanya, ayyusurruki du'ai? Apakah doaku telah membuatmu bahagia, duhai istriku? Naam, ya Rasulullah. Siapa yang tidak bahagia didoakan seorang nabi,
didoakan agar dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang nyawa ini berada di genggamannya, sungguh doa tadi adalah doaku untuk umatku di setiap solatku. Itulah doa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencintai kita dan mendoakan kita sejauh sebelum kita dilahirkan. Dan siapa kita sampai berhak mendapatkan doa tersebut? Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud di depan Ka'bah. Dari kejauhan datang seorang musyrik bernama Uqbah ibnu Abi Mu'ayyid. Datang sembari berteriak mencari di mana Muhammad, tunjukkan saya di mana Muhammad, sembari membawa kotoran hewan yang baru saja disembelih. Orang-orang di Mekah pun kemudian menunjukkan dan memberitahu bahwasanya Nabi Muhammad sedang sujud di depan Ka'bah al-Musyarrafah. Datanglah seorang musyrik ini yang bernama Uqbah ibnu Abi Mu'ayyid. Dengan penuh kebencian ia datang mendekati Rasulullah, kemudian melemparkan kotoran itu ke pundak sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang di sekitar tertawa, menghina, merendahkan Rasulullah. Tak seorang pun berani membela kecuali sang putri Sayyidatu Fatimah Zahra yang datang kemudian mengelus sembari membersihkan kotoran yang ada di pundak sang ayah dan berkata, "Duhai ayahku, bukankah engkau nabi? Bukankah doamu mustajab? Tidakkah kau gunakan doa yang mustajab itu untuk membinasakan mereka yang merendahkanmu?" Namun Rasulullah tidak memilih itu. Beliau bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu." Kata Rasulullah, setiap nabi memang diberikan doa yang mustajab. Dan setiap nabi telah menggunakannya. Nabi Nuh ketika kaumnya membangkang setelah 1000 tahun didakwahi, akhirnya menggunakan doa yang mustajab itu dan minta untuk ditenggelamkan, sehingga tenggelamlah kaum Nabi Nuh, bahkan anak kandungnya sendiri, Kan'an namanya. Begitu juga Nabi Musa ketika terkepung oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa kemudian menggunakan doa yang mustajab itu, seketika Fir'aun dan pasukannya pun tenggelam. Tapi kata Rasulullah, aku tidak menggunakannya. Biarlah aku merasakan seluruh cobaan dalam dakwah. Biarlah aku terusir, biarlah aku dihina, bahkan aku diintimidasi. Tapi aku tak akan gunakan doa yang mustajab itu. Lalu untuk apa ya Rasulullah? Wa inni ikhtabat, aku simpan syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, agar aku diizinkan Allah untuk memberikan syafaat buat umatku kelak di hari kiamat. Lalu siapa yang akan mendapatkan syafaat itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Fahiya nailatun insyaallah, man mata minhum la yusyriku billahi syai'a." Seluruh umatku akan mendapatkan syafaatku insyaallah, dengan satu ketentuan, meninggal dalam keadaan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memilih untuk merasakan susahnya dalam berdakwah, cobaan, diusir, dihina, diperangi, bahkan dibunuh orang-orang terdekatnya. Tidak kunjung beliau gunakan doa itu hanya karena ingin memberikan syafaatnya untuk kita. Dikala nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, matahari mendekat 1 mil atau 1,6 kilometer, tenggelam kita dengan keringat kita. Saat itu berbondong-bondong kita datang ke ayah kita semua, Nabi Adam alaihissalam, memintakan bantuan. Namun Nabi Adam berkata, "Aku pernah memakan buah khuldi sehingga terusir dari surga. Tak bisa aku membantu kalian. Pergilah ke Nuh." Berangkat kita ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa. Semuanya berkata, "Nafsi, nafsi." Kecuali seorang manusia mulia yang sujud di hadapan Allah, meminta, ana laha, ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat. Kemudian Rasulullah dikatakan dan diperintahkan oleh Allah, "Irfa' ra'sak." Ya Muhammad, angkat kepalamu dari sujudmu. Sal, mintalah, tu'ta, niscaya akan kuberi. Ishfa' tusyaffa', mintalah syafaat, niscaya akan kuberikan syafaat.
Diangkat kepala Rasulullah dari sujudnya. Kemudian beliau meminta untuk diberikan syafaat dan diizinkan untuk memberikan syafaat. Siapa yang disebut oleh Rasulullah? Apakah Sayyidatu Khadijah istri beliau? Bukan. Apakah putri beliau Fatimah? Bukan. Apakah Sayyidina Al-Hasan wal Husain cucu-cucu beliau? Bukan. Yang beliau sebut adalah ummati. Ummati ya Rabb. Kita yang disebut oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu cinta Rasulullah kepada kita sampai-sampai benda yang kita anggap benda mati bisa memberikan ruang cinta kepada Rasulullah. Dulu sebelum adanya mimbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sembari menyandarkan tubuhnya ke salah satu batang kurma yang menjadi tiang di Masjid Nabawi. Sampai kemudian datang seorang laki-laki dari kaum Ansar menawarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kau izinkan aku untuk membuatkanmu mimbar?" Kemudian Rasulullah izinkan. Dan sejak itu tak pernah lagi Rasulullah berkhutbah dengan menyandarkan ke batang kurma, melainkan dengan mimbar barunya. Suatu ketika Rasulullah sedang berkhutbah di atas mimbar barunya, para sahabat saling tengok kanan dan kiri karena mereka mendengar suara rintihan tangisan seperti tangisan al-ishar, seekor unta yang sedang hamil. Tapi mereka tidak mendapati sumber suara tangisan tersebut. Sampai kemudian Rasulullah turun dari mimbarnya, kemudian menuju ke batang kurma yang tak lagi digunakan beliau dalam berkhutbah. Dipeluklah batang kurma itu. Seketika suara tangisan pun terhenti. Rasulullah kemudian berkata, "Laula ahtadinuhu labaka ila yaumil qiyamah syauqan limakanati." Kalau tidak ku peluk, niscaya suara tangisan itu akan terdengar sampai hari kiamat karena merindukan sentuhan aku. Jika batang kurma bisa mencintai Rasulullah, tidakkah kita manusia yang memiliki hati dan perasaan lebih berhak mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagai penutup khutbah, kami berikan suatu kabar gembira untuk kita semua yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Kapan hari kiamat? Beliau tidak mau menjawab, justru bertanya, "Wa madza a'dadta laha?" Memang apa yang sudah kamu persiapkan? Laki-laki itu pun menjawab, "Tak banyak amalan yang kubawa ya Rasulullah. Hanya saja aku mencintai Allah dan mencintai Rasulullah." Sayyidina Anas. Kemudian Rasulullah menjawab, "Innaka ma'aman ahbabt." Sesungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Ucapan itu merupakan kabar gembira untuk kita semua yang mencintai Rasulullah, bahwasanya seseorang akan dikumpulkan bersama sosok yang ia cintai. Itu artinya kalau kita mencintai baginda Muhammad setulus hati kita, kita akan dikumpulkan Allah bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan dari khutbah ini tak ada yang bisa dibawa pulang kecuali satu hal, maka cukup sebagai hadiah dari khutbah singkat pada siang hari ini. Bawalah ke rumah-rumah kita, ke tempat kerja kita, cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah